Apupu, ayo pikir ulang. Pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya ingin mengajak berbicara tentang sesuatu yang sudah kita kenal sejak masa kecil kita. Sesuatu itu adalah cerita atau lebih kita kenal dengan dongeng. Dongeng-dongeng yang begitu akrab dengan kita, terutama adalah dongeng kehidupan binatang. Bagaimana kita dikenalkan dengan dongeng, di mana binatang-binatang itu bisa berbicara seperti manusia. Dongeng-dongeng yang begitu melegenda dalam kehidupan masa kanak-kanak kita. Misalnya bagaimana kancil mencuri timun di ladangnya Pak Tani. Lalu bagaimana Pak Tani memasang boneka yang ada perekatnya untuk menangkap si kancil yang mencuri timunnya itu. Demikianlah cerita itu dikenalkan kepada kita. Cerita-cerita mengenai binatang lebih spektakuler lagi kalau kita dikenalkan dengan cerita Nabi Sulaiman, yang menurut cerita dia bisa berbicara dengan binatang. Bagaimana binatang, ular, harimau dan selanjutnya bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman, sehingga antara manusia dan binatang itu terjalin hubungan seperti sebuah masyarakat. Hanya dalam cerita itu anggota masyarakatnya bukan hanya manusia, tetapi berbagai macam binatang ada di sana. Oleh karena binatang itu bermacam-macam, maka karakter mereka pun bermacam-macam. Dan di dalam cerita-cerita itu, binatang-binatang itu sering mendapatkan predikat yang baik dan kurang baik. Misalnya seperti kancil sebagai binatang yang suka mencuri. Kepadanya dilekatkan predikat yang buruk. Demikian juga cerita mengenai Adam dan Hawa. Di sana ular dianggap binatang yang mewakili si jahat. Dia yang membujuk sehingga Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang terlarang. Demikianlah cerita-cerita itu menjadi dunia ini seolah-olah ada gambarnya. Cerita itu membuat seorang anak mudah mengingat-ingat. Dan di dalam ingatan itu sebenarnya dikenalkan sistem nilai. Bahwa mencuri seperti dilakukan oleh kancil itu perbuatan yang tidak baik. Demikian juga menuruti bujukan si ular seperti dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga mereka sampai berani melanggar perintah Tuhan. Itu perbuatan yang tidak baik. Dengan demikian, cerita-cerita itu membentuk cara manusia bertindak dengan memilih hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Dengan demikian, cerita menjadi cara untuk memilah perbuatan mana yang baik yang seharusnya dilakukan, dan perbuatan apa yang buruk
yang sebaiknya dihindarkan. Dengan demikian, hidup kita tanpa kita sadari telah terpilah-pilah. Ada hal-hal yang dianggap baik dan ada hal-hal yang dianggap tidak baik. Dan kita dianjurkan untuk mengumpulkan tindakan-tindakan yang baik dan menghindarkan tindakan yang tidak baik. Dengan demikian, banyak peristiwa dalam hidup kita dengan mudah kita pilah-pilah bahwa itu adalah bagian yang baik dan itu adalah bagian yang tidak baik. Dengan demikian, bisa saya katakan bahwa cerita menjadi tulang punggung kehidupan kita, karena berdasarkan cerita itulah kehidupan ditegakkan. Kita mencoba untuk menegakkan hidup kita melalui kumpulan cerita-cerita yang baik, melalui kumpulan-kumpulan cerita-cerita yang sesuai dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam legenda, di dalam cerita, di dalam dongeng, mereka yang kita anggap baik. Kita mencoba untuk meniru di sana. Kalau dalam budaya Jawa ada cerita tentang wayang, di sana anak-anak dikenalkan juga dengan karakter-karakter yang baik yang dikumpulkan di dalam keluarga Pandawa, serta cerita-cerita dari mereka yang kurang baik yang dikumpulkan dalam cerita Kurawa. Dengan demikian, anak-anak yang mengenal cerita ini dengan segera akan mengaitkan tindakan-tindakannya dengan tokoh-tokoh yang ada dalam barisan Pandawa atau tokoh-tokoh yang ada dalam barisan Kurawa. Dan anak tanpa sadar telah dibujuk untuk lebih banyak mengikuti teladan para tokoh dari Pandawa, dan sebaliknya jangan mengikuti tokoh-tokoh dari barisan Kurawa. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa dalam hidup kita sehari-hari telah kita pilah-pilah sedemikian rupa sehingga ketika ada saatnya kita bisa memilih, bisa membuat pilihan, maka tindakan yang baiklah yang kita pilih. Sedampat mungkin kita hindarkan tindakan-tindakan yang tidak baik. Dengan demikian, kumpulan dari cerita, dan cerita itu adalah tentang kita sendiri. Dongeng tentang kita, itu sudah kita pilah-pilah. Maka seandainya kita mengingat lagi cerita-cerita yang pernah kita kumpulkan sejak masa kecil kita, entah itu sejak masa sebelum sekolah atau saat waktu sekolah dasar, sekolah menengah, dan seterusnya. Ada begitu banyak cerita. Dan sekarang saya mau katakan bahwa cerita-cerita itu bagaikan tiang-tiang penyangga dari sebuah rumah atau dari sebuah arena, di mana di atasnya kita akan tinggal, di atasnya kita akan beraktivitas. Semakin banyak cerita yang bisa kita kumpulkan, yang bisa kita rumuskan di dalam dongeng tentang diri kita, dan yang mungkin akan semakin baik seandainya terlatih di dalam pelajaran mengarang, maka kumpulan dari cerita itu akan menambah kekuatan yang menyangga hidup kita. Hidup kita hari ini itu disangga oleh dongeng-dongeng kehidupan kita sendiri. Dari masa yang lalu ada banyak cerita. Seandainya kita berhasil mengumpulkan cerita-cerita yang baik, maka
hari ini hidup kita disanggah oleh cerita-cerita yang baik. Semakin banyak cerita kita kumpulkan, semakin banyak cerita yang baik kita ingat, selalu hadir dalam kesadaran kita, maka semakin kita itu menjadi pribadi yang matang, menjadi pribadi yang mantap. Dan ini akan sangat dirasakan oleh mereka yang berinteraksi dengan kita. Bila mereka berinteraksi dengan kita, maka bila kita itu berdiri di atas tiang-tiang yang cukup banyak, dengan dongeng-dongeng yang positif, dengan dongeng-dongeng tentang kebaikan, maka orang yang berinteraksi dengan kita akan merasakan bahwa kita itu adalah pribadi yang tidak mengancam. Kita itu adalah pribadi yang mengayomi. Ini mungkin tidak kita sadari. Tetapi yang kita sadari adalah bahwa selama ini aku mengumpulkan dongeng, cerita tentang hidupku sendiri yang positif, yang bersesuaian dengan tokoh-tokoh positif. Entah itu dalam cerita binatang, satu kewan, atau dalam cerita pewayangan, atau dalam cerita-cerita yang lain. Saya masih ingat bagaimana cerita H.C. Andersen itu begitu mempengaruhi hidup saya. Bagaimana tokoh-tokoh yang baik mengalami berbagai hal yang seolah tidak masuk akal. Dan itu mempengaruhi hidup saya. Dan banyak pengalaman tindakan-tindakan saya di masa yang lalu dipengaruhi oleh cerita-cerita itu. Dengan demikian, membaca cerita-cerita dari tokoh, dari cerita binatang, dari cerita wayang, dari cerita Andersen, itu membuat saya tanpa sadar untuk memilih bertindak sesuai dengan mereka itu. Dan kini ketika saya mengumpulkan cerita-cerita yang saya kumpulkan dari dongeng saya sendiri, yang ternyata sudah terpilah oleh karena cerita-cerita yang saya baca, yang saya dengar itu, maka kini saya mengumpulkan cerita tentang saya sendiri. Cerita yang positif-positif, cerita yang adalah konkret, cerita saya sendiri, namun yang dipengaruhi oleh cerita-cerita, entah itu dongeng dari dunia binatang, dari dongeng wayang, dan dongeng oleh H.C. Andersen. Namun ketika kemudian mempengaruhi saya sebagai anak, membuat saya untuk memilih berbuat ini, melakukan ini, dan melakukan itu. Dan kini saya mengumpulkan cerita saya sendiri yang sudah terpilah-pilah oleh karena bacaan-bacaan yang saya dengarkan dan saya peroleh dari buku-buku. Dan kini cerita tentang pengalaman saya sendiri saya temukan bagaikan pilar-pilar yang menyangga hidup saya. Sekarang saya jadi sadar kenapa saya bisa memahami ketika ada orang yang bersikap kurang baik pada saya, atau orang yang baik sekali pada saya, bagaimana saya harus bersikap. Saya merasa bisa melayani itu semua dengan nyaman, karena saya berdiri di atas penyangga-penyangga, pilar-pilar, yaitu dongeng-dongeng dari pengalaman masa lalu saya sendiri. Dengan demikian yang bisa saya ajarkan adalah jangan pernah meremehkan cerita dari pengalaman kita di masa lalu kita. Pengalaman sekecil apapun, pengalaman sesederhana apapun, dan mungkin juga kelihatannya sangat deso, terbelakang, namun itu pengalaman saya yang saya lakukan berdasarkan terang
dari berbagai cerita yang masuk ke dalam mata dan telinga saya. Dan akhirnya membuat saya mengalami ini dan itu, yang ternyata pengalaman saya itu sudah dipengaruhi oleh cerita-cerita yang masuk melalui pendengaran, melalui penglihatan saya. Dan akibatnya adalah saya mengumpulkan pilar-pilar penyangga bagi hidup saya hari ini, yang disangga oleh pengalaman saya konkret, pengalaman saya sendiri, yang meskipun dipengaruhi oleh berbagai macam cerita itu, namun dongeng yang saya kumpulkan ini adalah dongeng konkret saya, sesuatu yang saya alami sendiri. Oleh karena itu, hidup saya hari ini terasa kokoh, terasa stabil, tidak mudah matah, tidak mudah bengkok, karena telah disangga oleh berbagai macam pengalaman konkret saya sendiri. Pergulatan batin saya untuk memilah mana yang baik untuk saya lakukan dan mana yang tidak baik untuk saya hindari. Dan kumpulan itulah yang harusnya saya kumpulkan kembali, saya ingat kembali, karena dialah yang menyokong hidup saya hari ini. Ada begitu banyak persoalan yang saya hadapi, namun saya bisa mengatasinya dengan mudah, karena saya berdiri di atas bangunan yang kokoh, bangunan yang didirikan di atas pilar-pilar pengalaman saya sendiri, pengalaman yang terkristalisasi dalam dongeng-dongeng, dalam cerita-cerita, pengalaman-pengalaman konkret, sesederhana apapun, itu ternyata telah membentuk pilar-pilar yang menyangga hidup saya hari ini. Teman-teman, saya berbicara tentang dongeng, saya berbicara tentang cerita. Kita belajar untuk melihat hidup ini berdasarkan kacamata dongeng binatang, dongeng wayang, dan seterusnya. Dan pada saatnya, waktu sekolah dasar, bukankah kita diajari untuk mengarang? Dulu saya juga heran, kenapa saya harus belajar mengarang? Bukankah mengarang itu mengada-ada? Memang betul, mengarang itu mengada-ada. Karena pengalaman yang bentuknya sangat sulit untuk dirumuskan, sekarang kita coba untuk diadakan rumusannya. Sehingga pengalaman itu berubah menjadi rumusan. Jadi memang mengada-ada. Sebelumnya tidak ada rumusan itu. Dan dengan pelajaran mengarang itu, saya mengada-adakan karangan itu. Dan karangan itu ternyata sangat berfungsi bagi hidup saya. Saya menjadi mampu untuk mengadakan karangan tentang pengalaman saya. Pengalaman itu menjadi sesuatu yang beku. Saya bisa mengatakan mengarang adalah mengabadikan, menjadikan abadi. Karena pengalaman yang berbentuk gel, tidak berwujud itu, sekarang menjadi berwujud, menjadi sebuah tulisan, menjadi sebuah karangan. Memang terutama tugas ini telah dilakukan secara sangat baik oleh teman-teman wartawan. Mereka bertugas untuk menjadikan genangan pengalaman yang ada di tengah masyarakat itu menjadi tulisan-tulisan yang diabadikan dalam rentetan kata itu. Dan oleh karenanya
banyak orang menjadi tahu apa yang terjadi oleh karena para wartawan itu berhasil mengabadikannya di dalam kata-kata. Dan kemudian disebarluaskan melalui mass media. Dengan demikian, kita diajari bahwa mengabadikan kejadian, pengalaman menjadi sebuah rentetan kata itu diperlukan. Masyarakat memerlukan dan kita pribadi pun memerlukan. Kalau masyarakat semakin dikenalkan dengan realitas masyarakat di tempat lain oleh para wartawan, kita seharusnya belajar bagaimana kita mengenal diri kita sendiri dari rentetan cerita, pengalaman-pengalaman kita sejak masa kecil kita. Melalui pengalaman-pengalaman sederhana yang mungkin menggelikan, mungkin memalukan, namun tidak ada yang buruk. Semuanya kita perlukan. Kita tetap memerlukan semuanya itu. Kita abadikan menjadi dongeng tentang kita. Karena dongeng-dongeng itulah yang akan menjadi pilar-pilar penyangga hidup kita hari ini. Berdasarkan pilar-pilar penyangga dongeng-dongeng itulah kita sebenarnya melangkah hari ini. Ada begitu banyak persoalan harus kita hadapi. Kita akan mampu mengatasinya berkat topangan pilar-pilar itu. Maka cerita adalah tulang punggung kehidupan. Saya katakan tulang punggung karena cerita-cerita itulah yang menopang sehingga kita mampu berjalan menuju ke masa depan. Seberat apapun, segelap apapun, bisa kulalui. Kenapa? Karena aku ditopang oleh dongeng-dongeng itu. Aku masih disinari oleh cahaya dongeng-dongeng itu. Sehingga aku mampu meraba-raba dan berjalan ke depan. Mungkin orang lain pun sampai ternganga, mengapa kita bisa melakukan itu? Dan kita mungkin tidak menyadari bahwa kita bisa melakukan itu semua. Karena dalam diri kita tersimpan begitu banyak cerita-cerita. Cerita-cerita yang sudah terpilah oleh karena cerita kita tentang kita itu sudah terpilah oleh dongeng-dongeng yang pernah kita dengarkan. Semoga kita mampu mengumpulkan dongeng tentang kita sendiri, kita sebagai lakonnya, kita sebagai pemeran utamanya. Kita tata dongeng-dongeng itu untuk menyangga hidup kita hari ini. Maka akan ada lebih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan. Karena pada saat itu, pilar-pilar dongeng tentang kita sendiri itu yang menopang kita, yang menerangi kita, yang memberikan harapan kepada kita. Salam semesta.